Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan daimaini mutalazimaini biliktifa walitisar amma ba'du. Di mana-mana Wahabi itu sekarang memang senangnya adalah merusak tatanan masyarakat yang ada. Di mana-mana Wahabi itu menyebarkan perpecahan. Mereka mengaku mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan hadis secara langsung. Padahal pada dasarnya mereka itu hanyalah mendangkalkan akidah umat. Karena mereka meletakkan para ulama madhab, para ulama-ulama setelahnya juga itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Hanya karena para ulama-ulama tersebut menyampaikan banyak hal yang di dalamnya tidak semuanya dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Dan hal-hal tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang bersifat ibadah, melainkan hanyalah bersifat seperti budaya-budaya baik, kebiasaan-kebiasaan baik yang tidak dilarang di dalam agama Islam. Malah ada beberapa hal itu sebenarnya adalah merupakan perwujudan dari perintah dari agama Islam juga, seperti memperbanyak berzikir dan sholawat, yang kemudian diwujudkan dengan adanya tahlilan dan sholawatan. Ini sebenarnya adalah hal baik, tapi karena Wahabi itu memang misi utamanya adalah agar umat Islam semakin jauh dari agamanya, umat Islam semakin kehilangan kesaktiannya, umat Islam semakin kehilangan ajaran-ajaran yang memperkuatnya, maka akhirnya Wahabi berusaha untuk mendangkalkan akidah dan membuat agama Islam menjadi agama yang kolot, yang stagnan, yang tidak berkembang, dan tentunya menjauhkan umat Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka, Wahabi itu berusaha agar umat Islam ini semakin sedikit dzikirnya, semakin sedikit pembacaan sholawatnya. Dan propaganda itu memang dilancarkan oleh musuh Islam sebenarnya, karena keberadaan Wahabi itu sendiri sebenarnya adalah diwujudkan oleh musuh Islam, ialah di zaman Khalifah Utsmani, di zaman pemerintahan Utsmani, di mana di situ kerajaan Inggris yang berusaha untuk menguasai Timur Tengah, membuat gerakan politik, membangun suatu pemberontakan dengan mengobarkan paham Wahabisme, di mana Wahabisme ini akhirnya menghalalkan darah sesama Islamnya karena tidak sama pemahaman dengan mereka. Tujuannya tentu saja adalah untuk menghancurkan umat Islam dari dalam, dan itu terbukti banyak berhasil. Termasuk di Timur Tengah sendiri, di negara-negara yang dikuasai oleh Wahabisme, mereka tidak pernah melakukan perlawanan terhadap hegemoni Amerika dan Inggris. Dan bahkan mereka menjadi pembantu dari Israel untuk menjajah tanah Palestina. Oleh karena itu, di mana Wahabi berkembang, di daerah-daerah manapun, akan terjadi perpecahan umat di situ. Termasuk di Indonesia, termasuk di Madura juga. Di daerah-daerah di mana ajaran Wahabi dikembangkan, di situ akan terjadi keresahan masyarakat, perpecahan umat, karena mereka selalu berusaha untuk mengobarkan perpecahan itu, dan mereka kemudian mendalilkan dirinya sebagai kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis mana yang mengajarkan perpecahan antar umat? Tidak seperti itu. Nabi Muhammad sendiri pun sebenarnya menghargai perbedaan. Akan tetapi Wahabi dengan tipu dayanya, mereka berusaha memecah belah umat, menimbulkan perpecahan dan pertikaian di mana-mana. Oleh karena itu, berbijaksanalah untuk tidak ikut aliran-aliran Wahabi dan ajarannya. Karena itu artinya saudara hanya akan mengikuti apa yang diinginkan oleh hegemoni Amerika dan Inggris untuk memecah belah umat Islam, terutama di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.